Sobat Aloha. Kita lagi ada di ini Man ya. Kita lagi ada di suatu tempat yang gimana kita nggak pernah datang ini. Betah gitu kan. Lu nggak bisa ngomong ya? Jangan. Gimana nih? Oke, Sobat Aloha, jadi kali ini kita ada di salah satu tempat catering ya. Catering di Pulau Bali, dan di catering ini kita khusus spesialisasinya untuk British Short Hair. Oke, jadi kita sudah ada narasumber, seseorang yang benar-benar profesional dan expert di bidang catering tentang BSH. Iya, singkatannya adalah kucing British Short Hair. British Short Hair. Dan pasti Sobat Aloha akan sedikit tercengang-cengang ketika mendengar berapa harga dari si British Short Hair itu sendiri. Makanya mereka fokus untuk catering. Iya. So, kita langsung perkenalkan bintang tamunya, which is owner dari Bali BSH Catering sendiri, dengan Robi. Halo Sobat Aloha. Pakai mainan kucing ya tetap ya. Boleh sekarang memperkenalkan diri atau apa ya yang mau diomongin tentang catering ini sendiri, atau namanya apa dan dari kapan, kenapa harus catering BSH dan segala macam. Feel free, silakan. Oke, nama saya Robi. Asli saya sebenarnya bukan dari Bali. Saya perantau ke Bali. Asalnya asli Semarang. Nah, saya pindah ke Bali ini sejak mulai saya kuliah. Nah, sejak saya kuliah di sini sampai saya lulus kuliah, akhirnya merasa nyaman di sini di Bali. Jadi udah berapa tahun Robi di Bali? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya. Oke. Dan sekarang udah tamat kuliah dan udah kerja dong ya? Ya. Oke. Oke, kerja di, boleh disebutkan? Enggak, ya udah nggak usah. Nggak perlu bahas apa kerjanya. Yang penting bahas cateringnya. Oke, terus by the way, sejak kapan suka sama kucing, Robi? Aku sebenarnya nggak cuma kucing aja sebenarnya, hampir semua hewan kecuali hewan ular. Aku udah suka dari umur 4 tahun. Oke. Karena keluarga emang basicnya suka sama hewan dari kecil, biar merpati, ikan, Segala macam lah iya, ya. kurang marut, kelinci gitu. Kan dari kecil pun juga saya punya cita-cita menjadi dokter hewan. Nggak sampean. Sorry, pas kemarin kuliahnya yang jurusan? Dulu awal saya pernah kuliah di UGM. Nah, lo D3 Kesehatan Hewan. Itu D3 dari kedokteran hewan. hampir nyangkut nih, Mak. Hampir ya. Nah, tapi semenjak saya masuk ternyata ada peraturan baru kalau di Indonesia kalau mau extend dari D3 ke S1 itu harus keluar negeri. Nah, Untuk kedokteran hewan itu sendiri maksudnya? iya, dari D3 masuk ke S1-nya itu harus keluar negeri. Nah, itu waktu saya pertama kali masuk angkatan saya. Nah, sejak itu saya mikir lagi, wah kalau saya berhenti cuma D3, saya mau bersikeras nih untuk muting. Kalau saya itu benar-benar pecinta binatang ya, lewat mulai dokter hewan. Nah, akhirnya saya ngambil lagi S1 melalui ujian tertulis. Tapi akhirnya juga nggak keterima. Kenapa? Sengaja biar nggak lulus ya kan? Mungkin udah lupa gitu kan materi. Oke. Dan pada akhirnya ya saya tidak melanjutkan lagi dunia kedokteran hewan. Saya cari di jurusan lain. Dan tapi tidak menutup kemungkinan saya ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya di UGM. Saya di UGM hampir 3 semester. Setelah 3 semester saya coba lagi dan akhirnya keterima deh di Udayana University. Dengan jurusan yang berbeda gitu. Tapi jurusan agribisnis pertanian. Hewan pertanian. Lu bingung gue. Hewan dan pertanian ya, Mak ya? Sangat berbeda sekali sih, jauh banget sih, nggak ada sama pautnya. Kenapa? Kenapa Berbeda sejauh itu? Iya. Karena saya mikir gini, kalau misalnya saya lanjut D3, itu kan lanjut ke S1 itu harus peternakan, nggak bisa jadi kedokteran hewan. Terus aku mikir, ya kalau misal nanti nggak keterima di dokter hewan pun, saya cari jurusan yang aku maunya have fun deh gitu. Suka yang alam, akhirnya masuk dia ke pertanian gitu. Akhirnya keterima gitu. Oke, setelah lulus di pertanian, ada sangkut pautnya dengan dunia pertanian nggak di dunia kerja awal lulus dari pertanian ini? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak ada. Langsung terjun ke
hospitality awalnya. Karena Bali House of Hospitality gitu kan, jadinya tetap harus hospitality dulu ya, jembatannya kali ya. Tapi kenapa milih Bali, Robin? Bagi saya Bali itu surganya Indonesia ya. Ke pantai pun dekat, kemudian tempatnya juga keren-keren dan banyak teman-teman expat yang bisa diajak ngobrol, networking juga, nggak cuma Indonesia tapi bisa mencakup seluruh dunia. Makanya aku pilih Bali gitu. Karena dari kecil kalau dulu aku nggak pilih kuliah di Bali atau di Bandung gitu. Dari kecil saya juga mau kuliahnya di antara itu Bali atau Bandung gitu. Dan akhirnya kesampaian juga. Dan udah settle lah ya, secara udah punya catering. Pertanyaan dari gue selanjutnya adalah, kenapa lu memilih si abu-abu British Hotel ini untuk dibikinkan cateringnya gitu? Kenapa nggak kucing lain? Iya. Aku kenal British ini sejak 3 tahun. Jadi pertamanya itu, lanjut. Pertamanya itu punya dulu atau gimana tuh? Awalnya aku cuma punya Persia. Oh, malah Persia ya? Iya, Persia. Dan setelah saya lihat cek lagi, oh ternyata banyak banget jenis ras kucing tuh banyak banget gitu kan. Iya. Lihat di YouTube dan akhirnya tiba-tiba jatuh cinta dengan bentuknya yang bulat, pipinya kayak bakpao gitu kan. Dan yang lucu karena dia kalem dan dia nggak banyak gerak, maksudnya nggak aktif sana kemari dan bulunya tuh benar-benar kayak bulu karpet nih kalau bisa dipegang tuh bulunya benar-benar bulu karpet, bagus banget. Nah ini makanya sejak itu I'm falling in love sama British Hotel. Oh gitu. Iya. Sempat ada, maksudnya di Bali nih ya, kalau mungkin waktu di Semarang sempat punya kucing domestik lah gitu kan. Kalau punya kucing di sini sempat punya kucing domestik juga nggak sih? Ada di Bali. Ada. Di sebelum Persia atau setelah Persia itu? Sebelum Persia juga ada lagi. Ada kucing domestik. Iya. Oke. Berarti awalnya emang tetap ke domestik dulu ya, Mak ya. Iya. Habis itu baru ke internasional. Terus, kalau Bali BSH Catering sendiri itu udah berdirinya sejak kapan, atau idenya dari mana sampai akhirnya udah deh bikin catering aja gitu kan. Ceritain coba, Cus. Berdirinya Bali BSH Catering ini kita disahkan sejak bulan Februari 2020. Oke. Dan kita masuk ke organisasi namanya Indonesia Cat Association atau bisa disingkat ICA. Oke. Terus awalnya sebenarnya nggak kepikiran mau sampai ke bentuk catering, tapi why not? Banyak teman-teman bilang, oh mending ke catering aja, kita bisa benar-benar banyak belajar lebih dalam apa sih, bagaimana mengembangbiakan hewan. Apalagi kan kita masuk ke organisasi ICA, di mana kita aturannya jelas jadi aturannya jelas, dan jadi catering pun nggak cuma asal-asalan, kita harus ikut diklat, kemudian oh gitu. Iya, kita disurvei juga tempat cateringnya. Termasuk standarisasi apa enggak? Jadi ada audit dulu ya dari Iya. saya itu sendiri ya, sebelum misalkan untuk menjadi si catering ya. Ribet banget ya kayaknya ya. Ribet sih. Dan mungkin dari sisi sanitasi dan sterilisasi mungkin harus benar-benar terjaga si kebersihannya. Iya. Sama tadi. Apa tadi? Lupa gue kan sterilisasi apa segala macam, pokoknya sasi itulah. Sanitasi, hygiene. Banyak sekali yang menjadi basic atau standarisasi dari sebuah tempat untuk bisa confirm dan approve dijadikan sebuah catering. Dijadikan sebuah catering. Iya. Oke, pertamanya itu dapat si BSH ini dari mana? Beli dulu atau gimana dulu, atau mungkin kebetulan dari teman-teman akhirnya wah breeding ini gitu kan. Dari mana tuh apa yang si BSH ini? Awalnya sih pertamanya gitu kan. Kita kan memang kalau nama catering kita harus punya satu pasang indukan, kan jantan sama betina. Waktu itu pertama kali kita carinya betina. Kita langsung ambil dari Tangerang. Betina sih siapa namanya? Dubai. Iya. Dubai. Namanya Dubai. Keturunannya dari mana? Ibu bapaknya Dubai. Ibu bapaknya dari Jerman. Lu dari mana, Pak? Belanda Persia. Persia ya. Kalau Dubai Jerman sama apa? Jerman sama Rusia. Jerman sama Rusia lahirlah British gitu kan, gue Belanda Persia tetap. Ma bapak dari?
Belanda Persia. Dan Persia, Belanda Persia gitu. Iya. Terus pertama punya Dubai ya, yang jantan Tosa. Bener banget. Mana Bang Tosa? Tosa Bang, mana? Ini kan, ini. Bang Tosa. Dia lagi Tidur kali itu, ya. tidur. Iya. Bobo ya. Capek kan saya Capek lihat. kawin mulu. Kasihan tuh duanya. Terus punya sepasang, salah satu syarat dasar awal untuk membangun sebuah catering ya. Iya. Oke. Terus Dan akhirnya punya indukan pun nggak sembarangan juga. Itu juga harus ikut cat show. Nah, ikut cat show bagaimana sih anatominya benar-benar harus memiliki kriteria excellence. Ya. Berdasarkan standar ICA gitu. Iya, standar Dan ICA. punya standar masing-masing gitu kan ya. Setiap asosiasi. gue punya bocoran. Apa Robby tuh? ini bintangnya cat show. Ininya banyak banget. Robinya atau kucingnya? Kucing. Robinya Sama kesel Robby-nya. gitu. Karena kan kalau kecoh-kecoh gitu si owner kan juga ikutan dandan seragaman sama si kucing dengan tema. Oh gitu. Jadi Robby juga bintangnya bukan hanya catnya aja. Jadi itu udah terkenal di dunia perkucingan Jadi si catnya ini Indonesia. kalau diikutkan show itu dia apa ya? Maksudnya ada disuruh loncat-loncat kah gitu kan? Soalnya kebayang yang gue bayangin show itu kayak loncat sini Enggak ikut. sih. Kalau kucing dendong-dendong aja ya. Iya. Dan dari baju aja. Oh oke. Cuman lucu-lucuan sama yang mungkin berat. Mm-mm. Jenis apa sih bulu Makanan kategorinya cepat, apa ya. makannya gitu. Nah sedikit bocoran deh. Apa tuh? Robby ini bintangnya cat show. Udah kemana-mana di dunia perkucingan itu pokoknya tampil dan selalu menang. Masih di Banyak banget Indonesia ini. atau sudah ke abroad? Masih di Indonesia. Masih di Indonesia aja. Iya. Tapi kayaknya udah ekspor nih ya dalam apa dunia cat showan. Iya tapi kalau si cat show itu sendiri kan terbagi beberapa jenis ya Robby betul nggak sih? Nah, coba dijelasin deh buat mungkin ada sobat Aloha yang Ya. pengen men-showkan kucingnya ke depannya kan who knows ya gitu, dapat sedikit informasi juga dari kita gitu. Cus. Ya. Oke, buat sahabat Aloha, dunia cat show itu ada dua, ada cat show khusus benar-benar kucing itu dinilai dari anatominya, kemudian dari keaktifannya waktu sama juri kan pasti kenal sama orang baru itu nggak gampang ya buat kucing-kucing ya. Stres juga kan. Iya, karena ada yang lari, kabur waktu dinilai gitu kan. Nah, itu namanya cat show. Itu dari segi anatomi, keaktifan, kemudian dari segi bermacam dari individualnya. Oke. Nah, lalu ada namanya cat fun. Nah, cat fun itu seru-seruannya kita nih untuk para cat lover berkumpul. Itu ada fashion show. Fashion show jadi kita fashion dengan kucing. Bajunya harus sama. Jadi si kucingnya yang punya atau digendong atau gimana tuh maksudnya si dikasih apa fashion show kucing itu Bi? Nah, kadang macam-macam sih ada ya. Kadang ada yang diumpetin lah di sini terus benongol waktu show gitu. Ada yang digendong. Kalau yang kucing kan karakternya macam-macam ya. Ada yang diem, waktu show gitu. Ada yang lari, gitu kan. Ada yang lari. Ada gitu. banyak. Terus salah satunya fashion show. Kemudian ada namanya juga lomba makan tercepat. Waduh, Iya. itu kan Bang. Menang gua pasti. Gimana lombanya? Sudah daftar? Nah, oke Bi, ini kan pasti harus benar-benar dijaga kesehatannya nih ya. Nah, untuk menjaga kesehatan ini kan perlu kayak vaksin dan apapun segala macam. Kiat-kiatnya apa sih? Maksudnya si vaksin ini harus berapa kali sebulan kah? Atau mungkin setahun berapa kali kah? Atau seperti apa nih? Untuk yang baru brojol ya mungkin ya, dari awal dulu deh biar jelas. Mengenai vaksin ini kita bisa mulai waktu kita itu umur 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan itu Vaksin pertama ya? Vaksin pertama. Terus lalu di booster lagi vaksinnya untuk bulan yang ketiga. Oh, oke. Jadi waktu Satu kita bulan. umur 3 bulan di booster. Oh, oke. Iya. 1 bulan sesudah vaksin pertama. Iya kan? Iya, Nah. 1 bulan. Jadi umur 3 bulan itu vaksin kedua. Ya. Oke, Terus setelah itu umur 4 bulan kita itu bisa langsung divaksin rabies. Vaksin rabies. Nah, setelah itu setelah umur 4 bulan vaksin rabies, lanjut lagi nih bulan ke-6 waktu umur 6 bulan. Jadi 2, 3, 4 langsung loncatnya ke 6 ya? Iya, benar. Itu vaksin terakhir kalinya.
Maksudnya terakhir kalinya untuk 1 tahun. Oh iya, Ya. nanti baru tahunan Ya, habis setelah itu Oh, setelah itu tahunan. baru yearly. Iya. Oh gitu. Gitu. Lumayan ya ternyata ya. Biayanya nggak murah Mak kapan loh. kalian vaksin mak? Gue apa kucing gue? Enggak. Bukan. Tuh, Sobat Aloha, jadi untuk membuka sebuah catering ataupun untuk akhirnya decide untuk memelihara jenis-jenis kucing tertentu ya, especially kalau kucingnya kucing-kucing luar kayak begini, bukan biaya yang murah loh gitu loh. Bukannya gua membedakan antara kucing domestik sama luar ya, kucing domestik juga punya keperluan yang sama. Betul. Cuman kalau kayak begini sudah pasti ekstra. Ruangan harus AC. Mereka nggak bisa kepanasan. Kalau kepanasan kan bulunya kenapa-kenapa. Iya. Terus Kan jadi nggak bagus gitu ya. iya, mereka harus indoor. Mhm. Perawatan mandinya segala macam, karena bulu kayak begini kan nggak kayak kucing domestik yang bisa mandi sendiri ya. Tuh. Oh Gitu ini loh. agak susah untuk mandi sendiri nih kucing kayak gini nih. Ini harus dimandiin. Harus spesial. Bulunya aja kayak apa? Ya kan? Misalnya. Nah terus Robi, selain si vaksin dan ruangan khusus lah ya, apa selanjutnya kayak mungkin ada makanan khusus untuk perawatan bulu mereka. Terus karena kan beda-beda kucing ya, ada yang nggak bisa dikasih daging misalnya, ada yang nggak bisa dikasih ikan apa kayak gitu. Nah kalau British Shorthair sendiri ada pantangan nggak? spesifikasi. Ada pantangan makanan nggak buat si kucing itu sendiri? Sebenarnya British Shorthair sih hampir sama sih seperti kucing biasa. Mhm. Kan? Dalam hal makan maksudnya ya. Untuk makan sih sama, kita harus 50% juga ada wet food sama dry food juga. Oke. Dan itu harus tiap hari harus seimbang gizinya agar nutrisi dalam kucing juga bagus. Tercukupi juga ya nutrisinya ya. Oh, oke. Nah sehari berapa kali makan nih si BSK ini? Kalau saya sih pribadi nggak pernah kasih berapa kali makan, Gitu terserah ya. selama-lamanya biar dia makin gemuk, makin gembul kan makin lucu ya. Gitu. Jadi semakin bagus, semakin gemuk, semakin apa nilai jualnya semakin tinggi gitu ya? Iya. Oh gitu ya benar. Boleh dapat sneak peek nggak sih satu ekornya berapa? Nah loh kan, yang paling murah yang pernah kejual. Nih. Nah karena Elis kan ya pasti banyak juga ya orang ngeliatnya ini mulai menyukai British Iya, Shorthair dan akhirnya mereka berpikir mikir, nah, untuk itu beli dia. gitu. Ya kalau boleh sneak peek gitu, satu ekornya berapa sih yang baby ini? Di range-nya yang paling low waktu yang pernah ke Seoul gitu berapa kira-kira? Kasih tahu nih. Tahu. Jadi sebenarnya Range aja Elis. Range aja ya. Jadi sebenarnya untuk catering kita mau lepas maharnya berapapun itu tiap catering punya haknya masing-masing berapa Oke. gitu. Oh sorry, sama Ica sendiri nggak ada dibatasi untuk standar penjualan ya, biar maksudnya nggak mukul penjual sana dan penjual sini gitu kan, atau emang terserah cateringnya sendiri? Jadi pihak cateringnya sih punya hak masing-masing. Oke. Cuma di Indonesia sendiri itu pasaran harga British Shorthair itu di rentang 25 sampai 40 juta satu ekor. 20 itu berapa bulan? Maksudnya Mulai- usia berapa bulan? Bisa dari mulai Januari udah banyak yang booking. Satu motor ya, ya? Belum Rumah kontrakan. 1 tahun rumah kontrak rumah gitu kan? Kontrak rumahnya Harga lebih murah satu dari itu BSK. sih. Ya ampun. Nah untuk vitaminnya sendiri ini, maksudnya rutin dikasih per minggu kah atau per bulan kah atau gimana tuh untuk vitamin? Kan pasti ada vitamin untuk penunjang apa pertumbuhan lah ya, gitu kan? Untuk vitamin sih saya sering kasih berbagai macam sih, ada vitamin untuk bulu, vitamin nafsu makan. Itu biasanya sehari saya kasih sekali. Kayak nafsu makan itu kita biasanya ada vitamin khusus. Ya. Itu sehari sekali, itu benar-benar bisa buat makannya dia makin lahar. Satu kucing, satu vitamin langsung makan. Ya, Oke. Habis itu untuk bulu juga kita kasih vitamin juga dalam bentuk gel. Kalau perawatan rambut mamanya buat ke salon-salon jarang gitu ya. Ini sekali sekali. Nah untuk Luar untuk biasa. apa perawatan si bulu sendiri, mandinya itu berapa kali sehari dan ada apa ya, kayak shampoo atau conditioner khusus kan untuk si BS? Mandi nggak berapa kali sehari kali dan kucing. Oh ya mungkin Paling- apa ya, berapa kali seminggu kah atau per bulan kali kah, ya. gimana tuh gitu kan? Nah ini untuk kelebihan dari British Shorthair. British Shorthair emang dari sisi biaya
di awal kita ada dia tuh mahal, tapi dalam merawat mereka itu sangat gampang banget karena yang pertama dia memiliki rambut yang pendek. Beda sama bulu kucing yang long hair gitu ya. Itu harus disisir sehari itu bisa 2 sampai 3 kali kalau enggak menggumpal ininya kan. Nah, kalau yang British sendiri ini kita untuk grooming 2 atau 3 minggu cukup sekali aja. Grooming itu maksudnya mandi, sampo, terus ada beberapa potong kuku, mani pedi, facial. Jadi 2 atau 3 minggu sekali lah ya. Itu untuk grooming basah. Ada grooming basah dan dry grooming juga, grooming kering. Iya. Dan dry groomingnya? Kalau dry grooming kita sih pakai biasanya kita sisir rambutnya mereka biar nggak numpuk ya, maksudnya biar makin kinclong gitu kan ya. Iya. Dan lembut lah ya lembut. Permukaan bulunya. Karena ini bulu karpet makanya tadi saya bilang 2 sampai 3 minggu cukup sekali aja. Karena kalau semakin sering bulunya itu akan rusak jadinya. Sama kayak karpet setiap hari kalau di laundry itu makin rusak jadinya. Hancur sih, hancur ya. Nah, itu kelebihan dari British Shorthair. Makanya ini sangat gampang banget untuk merawat seekor British Shorthair kayak ini. Biasanya laundry di mana? Bukan menurut. Biasanya laundry di mana? Gampang pemeliharaan tapi tetap ya di awal modalnya juga lumayan dan komitmen. Iya, kalau nggak komit juga dan harus komit. Iya kan, sayang banget dirawat. Iya, betul banget sih. Nah, ini terlepas dari si British Shorthair nih, mengenai Robby-nya sendiri, selain membuka si usaha catering ini, Robby ini juga salah satu pemenang dari Gentleman of Indonesia loh sobat gitu. Nah, mungkin Robby bisa ceritain sendiri Gentleman of Indonesia ini Robby ngapain, terus kategorinya apa, terus menangnya di mana, dalam bidang apanya, coba. Buat Aloha yang suka male pageant atau pageant lovers, saya tahun ini tahun 2020 sih, saya baru saja dinobatkan sebagai pemenang Gentleman of Inspiring 2020 mewakili Bali. Iya. Jadi dari Bali itu cuma Robby aja sendiri yang mewakili Bali. Iya. Kok iso? Padahal bukan orang Bali kan? Iya. Iya. Berkhianat sama Semarang. Kan sebagai pemenang the most inspiring gentleman. Dari mana menangnya atau kategorinya dilihat dari sisi apa yang which is akhirnya membuat Robby menjadi menang di posisi inspiring personnya. What did you do to inspire people? What did you achieve to inspire people? What have you done gitu kan mengenai inspiration ini gitu kan ya. Untuk menjadi seorang yang pageant itu butuh perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita cuma menonton aja itu, aduh hasilnya disertnya udah mau menang 1, 2, 3 gitu ya. Iya, yang kita bagi itu aja sih 1, 2, 3 udah. Iya. Nyatanya itu panjang banget perjalanannya, mulai dari kita audisi, seleksi, kemudian setelah masuk seleksi kita benar-benar harus mengunggulkan provinsinya kita. Dalam artian Bali itu seperti apa sih menunjukkan Bali itu. Ya. Kita harus membuat video advokasi, kemudian video profile, kemudian kolaborasi dengan beberapa desainer juga di Bali. Jadi panjang banget. Nah ini gue kaget nih, maksudnya gue nggak kenal Robby ya by the way sobat Aloha, cuman gue nggak pernah tahu sampai sebegitunya achievement dia loh. Yang gue tau kan ya udah punya BSH catering gitu, terus kerja di hospitality gitu. Gentleman-nya itu sendiri nggak tahu sama sekali ya? Gue sempet tahu dan gue tahu dia pemenang, tapi gue nggak tahu nih dengan cerita yang dia harus tahu tentang Bali, dia harus mewakili si provinsi yang dia ini kan gitu. Itu gue nggak tahu loh. Merepresentasikan gitu kan? Baru ini. Benar amat. Silahkan dilanjut Robby. Sebenarnya sih untuk pageant sih setiap kontestan memang tidak harus asli dari provinsinya, tapi kita harus menunjukkan kalau kita bisa.
kita bisa tahu mulai dari kebudayaannya, turismenya seperti apa. Jadi itu kan semua bisa dipelajari dan itu tidak memungkinkan untuk seorang yang bukan asli dari provinsi itu mewakili dari provinsinya. Maka dari itu saya juga banyak belajar nih sebelum mengikuti audisi dan segala macam biar benar-benar tahu Bali itu seperti apa sih gitu. Kayak mau ujian lalu ya? Udah lihat segala macam pasti. Iya, panjang banget. Nah, waktu mau pilih Bali nih, Robby ini menyisihkan berapa orang kandidat dari Bali? Kalau boleh tahu waktu audisi Bali kan pasti audisi Bali banyak yang apply kan ya, yang register. Berapa orang yang sudah Robby? Itu kan yang akhirnya menjadi satu-satunya. Oke, mungkin banyak ya karena selama pandemi kita sih audisinya lewat online, semua lewat online. Jadi itu yang susah. Step by step gitu. Sampai kita melangkah ke 3 step bener-bener itu mewakili Bali gitu. Ada step pertama kita ngisi biodata, kemudian experience di entertain seperti apa, ada di dunia modeling, perfilman pernah atau tidak gitu. Setelah itu kita interview juga apa sih motivasi dan segala macam. Itu yang paling ketiga diseleksi lagi, kita ada zoom meeting, ditanyakan mengenai kayak semacam in-depth interview ya. Mengenal lebih dalam, tau nggak sih yang pengen itu seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi semua seleksi dilakukan secara online. Iya, secara online. Susah. Ya? Susah. Mendingan face to face ya daripada online itu ya. Mendingan kayak ngeliat langsung orangnya yang mengaudisi, jadi kita bisa ngeliat gitu kan responsi orang yang audisinya kan, daripada Zoom online. Face to face-nya online Zoom ya. Iya. Itu nggak real gitu loh, tetap sih kalau nggak ngeliat langsung gitu kan, apalagi tetap lah dibatasin sama kamera dengan efek dan segala macam, you don't see the real person gitu loh. Tapi lu menang ya? Iya. Bisa tembus gitu kan? Salut. Tapi emang sih selama pandemi ini kita emang semua serba online ya, kita nggak bisa face to face gitu. Tapi ada beberapa provinsi yang mereka audisinya langsung gitu. Cuman ada beberapa seperti di Bali kita audisinya online. Jadi tidak cuma sebatas mereka interview aja, tapi mereka juga minta Instagramnya apa, Facebooknya apa, kemudian suruh buat salah satu penilaian juga iya, gitu ya, situ ya. Benar. Segitunya ya. Iya. Jadi ya bisa dibilang sobat Aloha, Robby ini merupakan salah satu dari sekian banyak pemuda berprestasi loh, berprestasi dan pengusaha muda. Dan mengharumkan nama Bali di kancah nasional. Iya, perlu berbangga meskipun bukan orang asli Bali gitu ya kan. Berarti masa depan lancar dong ya? Sedikit aja. Nah, kalau udah ngomong sedikit Pak Juri, bohong dia waktu audisi. Ada bahasa Bali ya gitu. Nah terus kalau misalnya selain Bali Besa Kepri, habis itu Jatuh Balap Indonesia, apalagi yang udah Robby achieve? Mulai mengembangkan YouTube, kita juga punya YouTube juga, namanya Bali Besa Kepri. Jangan lupa like, view, dan subscribe Bali Besa Kepri. Bali Besa Kepri. Oke. Karena selama pandemi banyak orang yang melakukan hal produktif, termasuk saya juga. Ini bukan suatu momen kita benar-benar merasa terpuruk atau gimana ya, tapi kita merasa benar-benar semangat, kita harus menunjukkan kalau kita bisa. Betul gitu. Di rumah-rumah aja kan bukan berarti makan tidur aja dan makin gembala ya, tapi harus produktif dong, menghasilkan sesuatu. Iya sayang. Kalau rebahan bukan selalu harus rebahan ya, waktu pandemi ya, kalau rebahan itu. Nah terus alamat dari Bali Besa Kepri sendiri mungkin Robby bisa infokan buat yang kalau nanti mau kontak-kontak kan siapa tahu ada yang beli gitu. Alamatnya tertarik gitu kan ya sama BSH. Alamat cateringnya, IG cateringnya atau Facebooknya, jadi mungkin bisa ditampilkan, nanti juga bisa di follow dan di subscribe di sini sama. Oke. Para dari pecinta kucing. Nama cateringnya sudah Bali Besa Catering dan tentunya ada di Bali. Dan kita lokasi cateringnya berada di daerah Jimbaran, tepatnya berada di Tropic Resident, Blok J3. Kemudian untuk Instagramnya juga sama Bali Besa Catering. Jangan lupa di follow karena kita tiap
bulan selalu mengadakan giveaway dan hadiahnya menarik. Oh, ada giveaway biasa? Iya, kita udah mencapai. Bukan kucingnya ini giveaway. Mau dong. Saya ikut. Iya. Giveaway-nya sebulan sekali ya Robi ya. Sebulan. Oke, mantap lah. Boleh dong tanya satu lagi nih Robi. Untuk breeding ya si Catri sendiri. Yang pasti si indukan harus benar-benar dijaga kayak kesehatan dan performa dan segala macamnya. Targetnya sih 1 tahun itu berapa kali brojol gitu kan? Targetnya sebenarnya untuk menjaga kelangsungan hidup dari induknya ke depannya sih 1 tahun 2 kali aja. 2 kali aja sih. 2 kali. Dan sekali brojol paling banyak berapa ada waktu mengeluarkan si benih-benih ini? Yang kita udah generasi kedua. Oh, baru generasi kedua. Ya, Oke. generasi pertama itu ada 4 kitten. Gue bidannya yang lahir pertama. Iya. Oh ya. Sempet telepon. Bidan yang 12 malam dipanggil ini gimana nih anak gue? Sama Mami Aloha telepon. Gimana gitu. Nah, kelahiran kedua gue nggak ada. Oh, Mereka oke. generasi kedua berapa ekor? Ada 6 kitten. 6. Iya. Wow, buset lumayan ya. Iya. 6 kali 24. 6 kali 2 aja 120. Lu hitung-hitung berapa yang mau milih kan? Nah, ini ada pertanyaan terakhir gue ya. Iya. Sebagai pencinta kucing, bapaknya anak-anak, lu gedein dari lahir, lu urusin, lu ajak main segala macam. Pada saat dia dibeli orang, pada saat dia mau diberangkatin, Ready to nggak gitu ya. sedih lo Robi. Gue aja ya Allah ada anak gue yang berani aja orang mau nyentil, kalau nggak gue hajar ya tuh orang, apalagi ini mau dibawa sama orang lain. Nggak sedih kan? Pastinya sih sedih. Cuman sudah berpikir kalau saya udah di tangan adopter yang tepat. Jadi Oke. suatu saat nanti mereka udah besar, mereka pasti tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi saya pasti di awal pasti sedih banget kalau udah dibawa, mau dibawa. Ini buat adopter pernah dibawa ke Tangerang, Jakarta, Jogja, itu rasanya sedih banget. Dan itu kita sampai buat YouTube juga, itu pelepasan pertama kali generasi utama. Gue Itu nggak sedih mau banget. nonton. Kan nonton lah kak gitu kan, nggak? Gue bilang nanti gue nangis. Baru depannya, baru ngeliat mobilnya berangkat, gue udah mewek. Udah baper langsung. Sedih, Sedih banget sih. Nah, tapi untuk si adopter itu sendiri, Robi cari tahu dulu adopternya. Dan setelah mereka mengadop, apakah masih tetap dikontrol kah untuk si kelangsungan hidup si BSA itu sendiri atau gimana tuh? Sebenarnya sih kalau dibilang dikontrol sih kita nggak kontrol banget sih. Sebenarnya kita jalin silaturahmi. Bagaimana sih gitu, kan? kondisi kita saya Iya. sama adopter baru gitu kan, sehat-sehat kah atau palingnya sebulan sekali nanya. Terus mereka dan so far adopter kita yang udah adopt kitten kita, mereka benar-benar feedbacknya bagus. Mereka ngasih foto video, oh ini Pak Robi, si Alila, Dayana dan sebagainya. Jadi senang nih, bersyukur ya walaupun di awal sedih ya. Siapa tahu sama orang lain malah lebih disayang, lebih digimanain lagi kan, bisa Bener jadi ya banget. kita pun tenang lepasnya gitu. Nah Robi, kalau boleh berbagi informasi nih gitu kan, lu menang ini the most inspiring gentleman di Gentleman of Indonesia. Ya. What did you inspire to people? What did you do to inspire people sampai akhirnya kamu kok terpilih menang gitu loh? Apa sih inspirasi yang kamu kasih ke orang-orang gitu, dan kenapa akhirnya bisa menang? Dan kriterianya mungkin kenapa bisa sampai jadi the most inspiring gentleman of Indonesia. Oke, waktu di malam penobatan grand final pun saya kaget dan waktu dia umumin pemenang Gentleman of Inspiring 2020 dengan kontestan banyak ya, ada 12 peserta itu mau, dan saya sempat menang gak ya gitu. Cuman tetap optimis waktu dipanggil the most inspiring gentleman 2020 dari Bali. Salah satu-satunya ya. Iya, satu-satunya. Saya posisi di belakang, paling belakang soalnya kan Bali. Langsung kaget, Bali habis. Nah, dari situ dari pastinya itu penilaian dari juri juga. Dan tentunya ketika saya terpilih mewakili Bali, saya benar-benar
aktif untuk terjun langsung dengan beberapa advokasi yang digelutin sama Mel Pageant ini, karena kita ada education, tourism, sama culture. Dan semenjak saya terpilih, saya benar-benar buat video-video mengenai 3 advokasi tersebut. Oke. Plus sosial media mungkin ya. Korek. Ini kayaknya kayak ini ya, kayak misalnya kayak Putri Indonesia tapi versi cowok atau seperti itu kan? Iya. Iya. Oh gitu. Maaf, saya agak sedikit. Aku nggak tahu apa-apa, Mak. Buset. Beda dunia ya. Aduh, nggak nyampe gua tahu situ, Mak. Dan tapi yang pasti itu bukan perjuangan yang gampang ya untuk bisa achieve itu pastinya kan. Oke. Yang ntar gak usah dimatiin, lanjut yang tadi Denny. Apa yang mau diulang tadi? Oh ya, itu Berapa kali setahun? Langsung aja. Kelahiran. Oke nih, Bi. Kalau boleh tahu nih, breeding di cattery. Nah, ada durasi untuk maksudnya brojol dari satu pregnancy ke pregnancy selanjutnya nggak sih? Dari standar ICA atau mungkin ada standar sendiri untuk si cattery itu sendiri sih? Karena cattery kita di bawah naungan organisasi Indonesia Cat Association atau ICA, di mana organisasi ini kita diarahkan untuk breeding itu tiap 8 bulan sekali. Nah, Oke, alasannya tuh? alasannya yang pasti untuk mementingkan kelangsungan hidup dari induknya ke depannya bagaimana biar kesehatan utama. Karena kalau berangkat terus gitu kan. kasihan anaknya kan, kasihan itunya emaknya juga. Sedangkan kucing itu normalnya kemarin waktu kita konsultasi sama salah satu dokter itu di umur 60 hari ya, mereka sudah bisa Bunse lagi setelah maternity Iya. kan? Iya. Jadi setelah Ngomongin pregnancy, maternity yang dibahas kucing. jadi 8 bulan, setelah 8 bulan baru bisa diberdayakan lagi untuk breeding selanjutnya ya. Lama ya, lumayan ya. Iya, dia ikutin, diturutin sih dari Kayak orang kucing kurang yang sebulan. Jadi Kurang ada sebulan, kan? masa impas ya. Masa impas. Gitu. Nah, jadi begitu kira-kira Sobat Aloha, kalau terpikir mau punya cattery Ya. dan ini spesifikasinya di hari ini kita membahas mengenai jenis British Shorthair. Jadi short hair, iya. Jadi mungkin bisa kalau bisa mereka mau tanya-tanya kontak-kontak atau DM ke Bali Biasa Cattery, mungkin kalau butuh informasi atau apa boleh nggak? Untuk konsultasi doang bisa datang ke sini kan, gitu kan, ngobrol-ngobrol, ngeliat kayak gimana bentuknya si BSA gitu kan. Soalnya yang gua tahu susah banget buat dapetin BSA di Bali. Iya. Short hair. Bahkan gua kira nggak ada yang punya gitu kan BSA itu kan. Iya, gua tahu mah satu ini aja juga makanya. Iya, makanya gitu kan baru kesini. Oh, BSA British Short Hair. Monggo silakan mau kemana untuk di apa ya, bisa berkunjung atau apa Atau lewat DM kalau mau mungkin mau nego, mau beli atau mau konsul-konsul dulu. Oke, buat sahabat Aloha dimanapun berada, ya, semisal sahabat Aloha mau adopsi dari kitten dari Bali Biasa Cattery, bisa langsung hubungi lewat akun Instagram atau Facebook kita di Bali Biasa Cattery. Kita pasti akan respon secara cepat, dan kita akan kasih nomor HP-nya. Selanjutnya untuk pembicaraan selanjutnya bisa by WhatsApp. Oke, mantap Easy banget. berarti. Nah, untuk Ica sendiri setelah apa ya, untuk si cattery ini kan harus ada approval dari Ica ya untuk cattery ini. Ada masa berlakunya atau emang itu berlaku seumur hidup atau gimana, atau ada apa ya, kayak audit selanjutnya gitu ya? Iya sih, nggak benar sih. Kayak misalnya kita dapat apa ya, approval Sertifikasi, sertifikasi itu kan biasanya ya. ada masa berlaku atau sekali approve udah jalan terus. Oke. Untuk pertama kali menjadi member di ICA, cukup kita join member sekali dan itu akan berlaku selamanya. Oke. Nah, untuk balik lagi, kalau semisal sahabat Aloha mau buat cattery dan ngembangin British Shorthair yang lucu-lucu seperti ini, ya memang perjalanannya panjang karena kita benar-benar harus disurvei dan harus ikut diklat. Tim audisi. Iya. Bukan cuma Gentleman of Indonesia yang diaudisi. Kucingnya. Kucingnya yang diaudisi. Oh gitu. Maksudnya setelah itu ada apa ya, tenggang waktu yang nanti Ica datang lagi untuk
memberikan sertifikasi lanjutan atau gimana tuh kira-kira? Nah untuk biasanya kayak gitu kita biasa paling cepet sih waktu 2 bulan. Kita mulai sih sampai bulan Januari waktu itu awal-awal. Dan bulan Januari sebelum itu kita harus ikut catch seperti tadi saya bilang ya. Pejantan sama betina itu benar-benar harus dalam kategori excellence, itu harus benar-benar bagus. Harus menang. Iya, dan harus menang. Ini itu harus dapat keputusan langsung dari jurinya. Jadi cuma ikut show aja belum tentu bisa jadi catering ya? Iya, benar-benar harus excellent di mana. Ditambahin. Oke. Bilang gini, kalau untuk izin sebagai caterer itu sekali seumur hidup, kecuali kalau misalnya ada masalah kayak ada kita melakukan penipuan, ada orang yang mengeluhkan kredibilitas kita, itu bisa dicabut izinnya. Oleh karena itulah sebagai caterer ICA kita benar-benar harus menjaga nama baik asosiasinya. Nah kalau untuk memperbaharui member itu tiap tahun cuma sekitar 300 ribuan. Tapi kalau untuk izin caterer itu ya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Gitu. Langsung aja Langsung nanti aja. potongnya jadi dari Denny biar udah nggak 3 kali pertanyaan nanti bingungnya. Langsung aja jelasin. Buat sahabat Aloha yang memiliki keinginan untuk memiliki catering seperti Bali Besa Catering, kebetulan catering saya itu di bawah naungan ICA. Jadi untuk menjadi catering itu cukup setahun sekali untuk sertifikasinya. Nah untuk menjadi membernya itu kita harus mendaftar ke pihak ICA, dan itu tiap bulan sekali kita harus mendaftar. Salah. Bukan tiap bulan sekali, setahun sekali. Terus izin caterer itu seumur hidup, nggak perlu diperbarui. Setahun sekali itu memperbaharui membership. Member, gitu. Yang 300 ribu itu ya. Lanjut aja. Oke, buat sahabat Aloha yang berkeinginan memiliki catering seperti Bali Biasa Catering, kebetulan catering saya ini di bawah naungan ICA. Untuk sertifikasi menjadi catering ini cukup sekali selama seumur hidup. Sekali aja ya. Dapat approval dari ICA sebagai catering dan breeder gitu ya. Nah terus tahunan ada renewal membership nggak? Sebelum menjadi catering itu harus memiliki member, terutama untuk ownernya gitu. Nah menjadi member itu cukup dalam setahun sekali kita akan renewal juga. Renew keanggotaan 1 tahun sekali gitu ya. Kayak gym kan sebulan sekali, kalau catering setahun sekali. Simple berarti ya, nggak terlalu ribet ya. Kita juga mendukung, maksudnya kasih support besar untuk siapapun yang mau bikin catering, nggak dipersulit lah apa segala macam. Yang penting si indukan dan dua-duanya itu yang sepasang harus juara ini dulu biar nanti si hasilnya bagus mungkin gitu ya. Dan qualified dalam segi tempat tinggal si kucingnya sih. Iya, benar sih. Gitu. Yang kayak gitu nggak mungkin dikeluarin kan keluarin. Tayang. Jelek semua. So, Sobat Aloha, demikian interview kita di talk show kita di hari ini bersama Robi, owner Bali BSH Catering untuk jenis British Shorthair Cat yang ada di Pulau Bali. Terima kasih banget Robi udah mau sharing informasi sama kita. Share information. Udah mau share informasi dengan kita, mengedukasi juga untuk sobat-sobat Aloha tentunya ya. Kalau misalnya kedepannya berkeinginan untuk memiliki kucing jenis British Shorthair ini, ataupun kalau bercita-cita punya catering, gitu. Dan dari kita juga mengucapkan congratulations sekali lagi untuk pemenang Gentleman of Indonesia 2020. Keep Inspire Indonesia, gitu kan? Dan bangga dari Bali. Horas, loh, kok horas? So, sampai jumpa dengan tayangan Aloha di episode selanjutnya, masih dengan hal-hal lain yang seru-seru banget. Jangan lupa di subscribe, di follow IG-nya juga, hidupin notifikasinya supaya selalu dapat update-update untuk video kita selanjutnya di YouTube. Oke, sampai jumpa. Bye. Jadi ini adalah sertifikat pedigree. Kenapa kucing kita mahal? Karena kita memiliki sertifikat pedigree atau sertifikat silsilah mulai dari
mama ibunya, kemudian ada dari silsilah nenek sampai buyut-buyutnya itu ada. Makanya ini benar-benar berguna banget buat kucing yang benar-benar pedigree. Kita tahu silsilah aslinya dan ini benar-benar pure British. Dan ini ada juga microchip. Microchip ini nanti ditanamkan di bagian pundaknya di sini. Itu bisa ditanamkan umur minimum 1 tahun. Dan ini sebagai bukti semisal kucing hilang itu nanti akan di-scan karena ini ada barcode-nya. Ini ada barcode-nya. Jadi semisal kucing hilang, kita bisa tunjukkan di-scan kucingnya di bagian punduknya itu akan keluar bukti nomor ini sama dengan nomor yang di bawah. Nah, ini nomor microchipnya. Jadi ini salah satu kelebihan kucing ini di bawah naungan organisasi. Jadi ini benar-benar kucing kita aman dan pastinya tidak ada perkawinan silang. Dan ini benar-benar pure kucing dari British Shorthair. Begitu juga dengan kucing-kucing lainnya yang dinyatakan kucing pedigree. Thank you.